Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandai Putri dengan NIM 21903022203 dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja KWU 10 dan 11. Yang pertama yaitu buku KWU 10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Ada elemennya. Yang pertama itu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru identifikasi, batasan variabel yaitu alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, ada tantangan cash flow dan penanaman modal. Yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi, mencakupi sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya. Yang ketiga itu potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi ada personal funds atau dana pribadi. Terus yang kedua ada creative source atau sumber-sumber kreatif. Yang berikutnya adalah elemen kedua, yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yaitu ada business angel. Business angel mempunyai karakteristik yaitu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Yang kedua, jenis ventura capital dapat mencakupi yaitu berdasarkan kepemilikan, yaitu ada private venture capital company, public venture capital company, dan terakhir ada bank affiliate venture company. Yang terakhir yaitu initial public offering, yang dapat memberikan manfaat yaitu monitoring. Yang berikutnya yaitu elemen ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman, yaitu ada bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik yaitu secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk pengusaha pemula. Dan yang kedua adalah SBA Guaranteed Loan, yaitu memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Yang terakhir yaitu yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi yaitu kartu kredit. Elemen keempat atau yang terakhir yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa memiliki karakteristik yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Ketiga, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Keempat, pada akhir sewa peralatan, usaha baru biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Yang keempat, leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi, kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Berikutnya ada SBR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer Grant Program. Memiliki karakteristik yang pertama yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Kedua, program SBR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang ketiga, SBR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Selanjutnya adalah buku kerja KWU 11, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Untuk elemennya yang pertama itu identifikasi peluang pemasaran, kriteria kerjanya itu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama, informasi pasar komparatif, apakah kita mampu produksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua itu ada probabilitas, yang ketiga itu angka penjualan. Dan jenis pemasarannya dapat mencakupi yaitu pemasaran secara langsung dan pemasaran layanan. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce dan kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan. 1.3 Pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi 1. Functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Elemen kedua yaitu investigasi. 2.1 Peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu
Pengembangan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FBA atau Features, Advantage, and Benefit dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. 2.2. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan, dan kemudahan untuk ditangani. 2.3. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dapat mencakupi 1. Faktor eksternal atau kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. 2.4. Kemungkinan strategi pesaing potensial dapat mencakupi yaitu kupon. 2.5. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu new topics. Elemen ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran dan data pemasaran dan analisis. 3.2. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3. Perakiraan kebutuhan sumber daya, yaitu ada staf tambahan, peralatan, dan biaya promosi. 3.4 yaitu komunikasi kelayakan, dapat mencakupi yaitu staf, sumber daya manusia, dan tenaga pemasaran.